Halo, perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai ikatan ion. Ikatan ion sendiri ialah ikatan yang terjadi akibat adanya serah terima elektron sehingga membentuk ion positif dan ion negatif yang konfigurasi elektronnya sama dengan gas mulia, di mana ion positif dan ion negatif ini diikat oleh suatu gaya elektrostatik. Atom. Nah, jari-jari atom ini adalah jarak dari inti atom sampai ke elektron di kulit terluar. Nah, jari-jari atom yang besar biasanya akan membuat gaya tarik-menarik atom dengan elektron terluar itu akan semakin kecil karena diperlukan energi yang besar untuk mengikat ini elektron terluar. Nah, teman-teman bisa lihat di slide ada gambar jari-jari atom di mana semakin ke kanan dalam tabel periodik, jari-jari atom makin kecil dari kiri ke kanan. Hal ini dikarenakan muatan inti atom yang makin banyak, tetapi jumlah kulit elektronnya tetap. Nah, untuk jari-jari ion, jari-jari ion ini ialah jari-jari suatu ion atom, meskipun atom ataupun ion tidak memiliki batas yang tegas, mereka seringkali dianggap sebagai bola keras dengan jari-jarinya adalah jumlah jari-jari kation dan anion yang memberi jarak antara ion dalam kisi kristal. Selanjutnya yaitu struktur kristal. Struktur kristal dalam ikatan ionik tersusun atas kation dan anion yang tersusun secara teratur dan berulang dalam ruang 3 dimensi. Susunan ini didorong oleh gaya tarik elektrostatis yang kuat antara ion-ion berlawanan muatan. Ciri-ciri struktur kristal dalam ikatan ionik: yang pertama, susunan ion berselang-seling. Yang kedua, susunan ion membentuk kisi kristal yang teratur dan berulang. Yang ketiga, bilangan koordinasi ditentukan oleh rasio ukuran kation dan anion. Dan yang keempat, rasio muatan jari yang tinggi, umumnya menghasilkan struktur kristal yang lebih stabil. Selanjutnya yaitu contoh dari struktur kristal. Yang pertama itu struktur kubus. Contohnya seperti pada gambar yaitu natrium klorida. Yang kedua yaitu struktur heksagonal. Contohnya yaitu kalsium klorida. Dan yang ketiga yaitu struktur tetragonal. Contohnya yaitu seng sulfida. Kisi merupakan energi yang dibutuhkan untuk memecah kisi kristal menjadi gas komponennya. Nilai energi kisi biasanya dinyatakan dalam kilojoule. Reaksi di mana kisi kristal dipecah menjadi komponen-komponen untuk menghilangkan entalpi kisi dikenal sebagai siklus Born-Haber. Siklus Born-Haber ini akan bereaksi untuk pembentukan padatan ionik muatan komponen apapun dalam wujud padat atau cair. Ionisasi dan komponen pun yang merupakan bagian dari molekul dalam bentuk unsurnya. Untuk menghitung energi menggunakan siklus Born-Haber diperlukan nilai-nilai berikut. Yang pertama, panasan pembentukan padatan ionik. Yang kedua, panas penguapan. Yang ketiga, afinitas elektron unsur anion. Yang keempat, energi ionisasi unsur kation. Yang kelima, energi atomisasi komponen, apapun yang bersifat molekuler dalam keadaan unsurnya. Nilai-nilai ini dimasukkan ke dalam persamaan Born-Haber untuk menyelesaikan energi kisi. Siklus Born-Haber memecahkan reaksi gas yang membentuk kisi, reaksi komponen yang turunkan dari siklus Born-Haber memungkinkan perhitungan energi kisi dari entalpi reaksi komponen berikut. Entalpi sama dengan kalor pembentukan dikurang kalor atomisasi dikurang energi reaksi kali jumlah energi ionisasi dikurang dengan jumlah afinitas elektron. Hubungan antara keelektronegatifan dengan kepolaran ikatan. Hubungan antara keelektronegatifan dengan kepolaran ikatan dapat dijelaskan dengan semakin besar perbedaan keelektronegatifan unsur-unsur yang berikatan, maka semakin polar ikatan yang terbentuk. Meskipun memiliki perbedaan keelektronegatifan, tetapi harus juga dilihat dari bentuk molekulnya. Apabila simetris, jumlah momen ikatan sama dengan 0.
atau dapat dikatakan tarikan elektron akibat adanya perbedaan keelektronegatifan saling meniadakan atau saling menguatkan sehingga molekulnya selanjutnya. Yang berikut adalah ikatan dan energi ikatan pada molekul halida. Molekul halida merupakan molekul yang terdiri atas atom halogen dengan atom hidrogen dan juga bersifat polar. Nah, sedangkan energi ikatan pada molekul halida merupakan energi yang diperlukan untuk memisahkan dua atom yang terikat dalam molekul halida. Stabilitas molekul halida itu sebagian besarnya itu bergantung pada kekuatan ikatan HX, di mana dengan X adalah halogen dan juga H adalah atom hidrogen. Dengan beberapa faktor yang mempengaruhi energi ikatan pada molekul halida tersebut. Yang pertama adalah jari-jari atom. Semakin kecil jari-jari atom, semakin dekat inti atom dan semakin kuat tumpang tindih orbitalnya, sehingga energi ikatannya juga semakin tinggi. Untuk keelektronegatifan, di mana semakin besar perbedaan keelektronegatifan pada suatu molekul halida, itu semakin kuat tarik-menarik antar atom dan semakin tinggi energi ikatannya. Sedangkan pada elektronegativitas, itu semakin tinggi elektronegativitas dari suatu atom, maka semakin kuat daya tariknya terhadap elektron dan semakin tinggi energi ikatannya. Yang berikut adalah dampak karena adanya energi ikatan pada sifat molekul halida. Yang pertama adalah titik didih dan juga titik lele, dan yang kedua kelarutan dalam air, dan yang ketiga adalah reaktivitas. Energi ikatan tunggal. Jadi energi ikatan tunggal ini akan membahas tentang energi ikatan dan keterkaitan antara energi ikatan tunggal di dalam ikatan ion. Jadi energi ikatan didefinisikan sebagai jumlah energi yang dibutuhkan untuk memutuskan satu mol ikatan suatu spesies dalam keadaan gas. Nah, energi ini akan dilepas bila atom-atom bergabung bersama-sama membentuk suatu ikatan kimia. Nah, energi ikatan ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada energi disosiasi, yang dimana energi disosiasi ini energi yang terkait dengan energi yang diperlukan untuk memutuskan ikatan senyawa, molekul, atau kovalen. Sedangkan yang kedua ada energi kisi, yang dimana terkait dengan energi yang dilepas untuk pembentukan ikatan senyawa ion. Energi ikatan tunggal dalam ikatan ion, yaitu energi yang diperlukan untuk memutuskan satu pasang ion yang bermuatan berlawanan dalam satu mol senyawa ion. Nah, energi ini diukur dalam kilojoule per mol. Besaran energi ikatan tunggal dalam ikatan ion ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang mana yang pertama adalah ukuran ion. Nah, semakin kecil ukuran ion, maka semakin besar energi ikatannya. Kemudian yang kedua ada perbedaan keelektronegatifan, di mana semakin besar perbedaan keelektronegativitas antara dua atom yang membentuk ikatan ion, maka semakin kuat tarik-menarik elektrostatik antara ion-ionnya, dan semakin besar pula energi ikatannya. Selanjutnya, jarak antar ion. Nah, semakin kecil jarak antar ion, semakin kuat tarik-menarik elektrostatik antara ion-ionnya, dan semakin besar energi ikatan. Selanjutnya, jumlah muatan ion, di mana semakin banyak muatan ion, semakin besar energi ikatan. Selanjutnya, skala elektronegativitas. Skala elektronegativitas terbagi menjadi beberapa, antara lain yang pertama skala Pauling. Pauling pertama kali mengajukan konsep elektronegativitas pada tahun 1932 sebagai penjelasan dari fenomena lebih kuatnya ikatan kovalen antara dua atom berbeda dari yang diperkirakan dengan mengambil kekuatan rata-rata ikatan A dan B. Yang kedua, skala Mulliken. Energi ionisasi pertama dan afinitas elektron adalah sebuah perhitungan dari kecenderungan sebuah atom menarik elektron-elektron. Slide selanjutnya. Skala elektronegativitas Aldred-Rochow.
Elektronegativitas haruslah berhubungan dengan muatan sebuah elektron pada permukaan sebuah atom, di mana semakin tinggi muatan persatuan luas permukaan atom, semakin besar pula kecenderungan atom tersebut untuk menarik elektron-elektron. Yang keempat, skala elektronegativitas Sanderson. Hubungan antara elektronegativitas dengan ukuran atom dan mengajukan sebuah metode perhitungan didasarkan pada timbal balik sebuah atom. Yang kelima, elektronegativitas Allen, di mana definisinya adalah salah satu yang paling sederhana. Ia mengajukan bahwa elektronegativitas berhubungan dengan energi rata-rata dari elektron valensi pada sebuah atom bebas dengan persamaan X sama dengan NS ES tambah NP dikali sigma P per NS ditambah NP. Elektronegatifan dan karakter ion ikatan. Yang pertama, pengertian elektronegatifan. Elektronegatifan adalah ukuran kecenderungan atom untuk menarik elektron dalam ikatan kimia. Semakin tinggi elektronegativitas suatu atom, semakin kuat ia menarik elektron. Elektronegativitas diukur menggunakan skala Pauling dengan nilai berkisar antara 0,7 sampai 4,0. Yang berikut, karakter ion ikatan. Karakter ion ikatan menunjukkan tingkat kepolaran ikatan kimia. Ikatan yang murni kovalen memiliki karakter ion 0%, sedangkan ikatan yang murni ion memiliki karakter ion 100%. Karakter ion ikatan dapat ditentukan dengan perbedaan elektronegativitas atau dalam kurung delta En antara atom-atom yang diberikan. Hubungan antara elektronegativitas dan karakter ion ikatan itu dilihat dari perbedaan elektronegativitas atau delta En antara atom-atom yang diberikan menentukan karakter ion ikatan. Semakin besar delta En, semakin besar kecenderungan transfer elektron dan semakin tinggi karakter ion ikatannya. Materi tentang elektronegativasi dan perubahan entalpi. Elektronegativasi, yang dimana proses elektronegativasi adalah perpindahan elektron dari atom elektronegatif rendah ke atom elektronegatif tinggi. Contohnya natrium dengan elektronegatifan rendah melepaskan elektron ke klor yang memiliki keelektronegatifan tinggi. Hasilnya adalah terbentuknya ion natrium positif dan ion klorida negatif yang saling tarik-menarik membentuk ikatan ion. Kemudian adapun perubahan entalpi. Perubahan entalpi itu sendiri adalah perubahan energi panas yang menyertai suatu reaksi kimia. Perubahan entalpi dapat bersifat eksotermik atau melepaskan panas, atau endotermik atau biasa juga disebut menyerap panas. Nilai perubahan entalpi dinyatakan dalam satuan kilojoule per mol. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya mengenai materi tentang ikatan ion, bisa tanyakan pada kolom komentar di bawah ini.